kita tetap menjaga jarak, mungkin 1,5 meter. Di duduk mungkin bisa disesuaikan. Diharapkan untuk langsung pulang setelah ibadah usai. Kalau bisa teman-teman juga sudah cuci tangan sebelumnya dan sudah divaksin 2 kali. Kalau di antara rekan-rekan di sini yang belum memenuhi hal tersebut mungkin bisa mengikuti ibadah secara online ya, itu mungkin lebih aman buat kita semua. Next, ya kita minggu ini juga dilayani oleh Pendeta Andri Mawan, lalu liturgosnya nanti dilayani oleh Rama, pemusik dan singer oleh Jojo dan Iren, lalu penyambutan absensi ada Rina, lalu perlengkapan dan teknis dilayani oleh Ricky, Warlis dan Dosyafat saya sendiri, pengakuan iman itu oleh Cioan, lalu PIC-nya untuk hari ini oleh Derry. Boleh next? Ya, kita ada beberapa pengumuman juga teman-teman. Nanti untuk ibadah KP, kita ada KP Sehat jam 3 sampai jam 5. Kita ada 2 olahraga, itu bulu tangkis dan futsal. Itu rekan-rekan atau teman-teman yang mau ikut KP bisa kemana namanya? Ke Duta Mas. Itu kolam renangnya Duta Mas itu banyak lapangan ya, ada bulu tangkis, ada futsal. Nah, teman-teman bisa ke sana jam 3 sampai jam 5 hari ini. Nah, di samping itu teman-teman kita juga ada staycation, teman-teman itu kegiatan persekutuan pemuda, komisi pemuda. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti tanggal 11 sampai 12 November, itu hari Jumat malam sampai Sabtu, kita bisa ikut persekutuan di luar kota, semacam retret lah buat komisi pemuda. Jadi kami mengundang lah teman-teman yang mungkin di waktu tersebut kosong, bisa ikut kegiatan tersebut. Dan juga ada visitasi ya ke LAI gitu ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini posternya nggak kelihatan ya. Oke, saya ceritain dulu ya, kita juga ada visitasi ke Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti mungkin lebih jelasnya ada di poster, ada kontak personnya nanti di akhir kebaktian mungkin. Paling sekian dari Warta Lisan, teman-teman dari Komisi Pemuda, teman-teman boleh bersatu teduh. Shalom teman-teman. Aduh semangat sekali ternyata ya. Shalom teman-teman. Oke ya seneng. Ya cuma bisa bilangnya seneng sih kalau bisa berdiri lagi di sini. Kayaknya saya terakhir pelayanan liturgos itu kapan ya? Juli apa Juni itu juga di ruangan bawah. Udah ada yang lihat ruangan bawah? Bagus ya? Ya karena kita belum bisa pakai jadi pakainya di atas dulu nggak apa-apa teman-teman. Oke, ya itu sebenarnya nggak penting sih nanya-nanya kayak gitu. Atau mungkin saya ubah pertanyaannya buat teman-teman. Di sini ada yang mulai kegiatannya dengan satu hal positif, boleh angkat tangannya? Ya ada Surya, yang sebelah kanan tidak ada yang angkat. Sedih kali. Oke, mungkin kasih contoh dulu ya, kegiatan positif itu kayak bangun pagi tepat waktu, jadi kayak nggak kesiangan atau contoh kayak ngerapin tempat tidur atau misalkan baca Alkitab atau renungan kalau mau agak-agak Kristen. Oke. Siapa tadi yang boleh angkat tangan? Boleh? Ada yang ngelakuin kegiatan positif di pagi hari ini? Hanya Surya? Joshua tidak ada? Oh tidak ada, oke. Kalau gitu boleh saya tanya dikit-dikit ke Bapak Surya? Minum air putih, mandi, berdoa. Waduh itu kegiatan-kegiatan positif ya Pak ya? Lagi telepon dia ternyata. Oke, thank you Sur. Oke, teman-teman, terlepas dari semua kegiatan positif yang dilakukan, walaupun tadi ya
Mungkin ada yang kayaknya mager buat angkat tangan, tapi saya percaya kita semua melakukan kegiatan hari ini dengan hal yang positif terlebih dahulu. Misalkan contoh kayak kita bangun pagi, kita memuji nama Tuhan, itu adalah salah satu kegiatan yang positif, gitu kan. Di sini ada yang kegiatan di pagi harinya itu awal-awalnya kayak tadi saya bilang mengucap syukur. Apa cuma saya doang? Oh iya, cuma saya doang ternyata. Ya, teman-teman kalau gitu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri deh. Ayo berdiri, bangkit berdiri. Ya biar kita semangat. Oke, teman-teman saya ajak kita, mungkin dari kita belum sempat ada yang mengucap syukur atau ada yang sudah mengucapkannya. Saya ajak kembali kita untuk mengucap syukur, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Angkatlah Hatimu Kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Teman-teman silakan duduk. Oke, teman-teman saya ada pertanyaan lagi. Ya biasa kalau misalkan saya liturgos itu saya banyak nanya, kayak karyawan baru, gak apa-apa. Oke, di sini ada yang merasakan kasih Tuhan selama seminggu ini? Boleh angkat tangannya lagi? Ya, hanya Surya, William, Wocikok, thank you Ciwan, Johan ada, oke, Kojul ternyata thank you. Ya, puji Tuhan beberapa masih ada yang merasakan ya. Oke, teman-teman, entah mungkin seminggu atau sehari kita ngerasain kasih Tuhan ya, kita patut bersyukur akan hal itu ya, setuju gak sih teman-teman? Nah, kali ini saya ajak teman-teman, kita mau kembali memuji nama Tuhan kita dengan lebih sungguh lagi. Kita mau semakin meninggikan nama Dia karena kuasanya yang menaungi kita setiap hari. Gak cuma sehari teman-teman, gak cuma hari ini aja, gak cuma seminggu aja. Tapi Dia sampai tak terbatas Dia menaungi kita. Kita juga mau terus bersyukur akan hal itu. Yuk teman-teman saya ajak kita menaikkan satu pujian tak terbatas. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
lebih sungguh lagi. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, kita mau nyanyikan lagu ini lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Teman-teman, di samping kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, pernah gak sih kita kasih timbal balik gitu kepada Tuhan? Maksudnya timbal balik tuh kayak apa ya, ketika kita udah dapat apa yang harusnya kita dapat dari Tuhan gitu loh. Kayak misalkan anugerah, kita masih kasih dia gak? Masih, maksudnya kayak berhutang budi lah kalau istilahnya bahasanya ya. Nah teman-teman, faktanya seringkali tuh kita lupa. Kita tuh lupa ketika kita lagi dapat berkat misalkan, kita tuh nggak inget Tuhan yang kasih berkat itu. Atau misalkan kita lupa ketika lagi di bawah-bawahnya kita lagi down atau kita lagi galau gitu. Kita nggak inget Tuhan malah lari ke hal yang lain gitu loh, hiburan yang lain. Atau mungkin kalau kita mau lagi seneng atau kita susah pun ya udah, kita sama sekali lupa gitu kalau ada Tuhan yang ikut seneng atau dia ikut sedih. Teman-teman yuk, pada kesempatan hari ini saya coba ajak teman-teman buat merenung deh. Teman-teman boleh nundukin kepalanya atau teman-teman boleh lakukan apapun kayak menenangkan diri atau berdoa. Teman-teman gini, selama kita jadi orang Kristen yang katanya itu pengikut Kristus, katanya bilang memikul salib atau melawan keberdosaan yang nyaman gitu. Dosa itu nyaman teman-teman. Dan semua hal yang mendukakan hati Tuhan gitu. Nah, sebenarnya pas kita ngerasain kasih Tuhan, teman-teman kasih tanggapan balik gak sih ke Tuhan? Coba dah mikir deh. Apakah kita ngelakuin kegiatan positif hari ini, misalkan tadi yang sudah angkat tangan, kita masih inget gak kalau kita lakuin itu buat Tuhan atau buat diri kita sendiri? Yuk teman-teman, saya ajak kita semua buat boleh ambil sikapnya ya, sikap tenang ya. Teman-teman boleh berdoa, teman-teman boleh pejamkan mata, boleh nunduk. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Teman-teman, seperti lagu yang dinyanyiin sama singer tadi, sekali lagi ya. Kita tuh udah kasih yang terbaik belum sih buat Tuhan?
Atau kita kayak cuman suka-suka hati kita ngasih, ya udah apa yang kita dapat, apa yang kita bisa ya kita kasih aja, tapi nggak sepenuh hati gitu. Atau jangan-jangan kita nggak kasih sama sekali buat Tuhan, itu kan lebih sakit gitu. Yuk teman-teman, kita minta ampun yuk sama Tuhan kalau kita berbuat kayak begitu. Saya ajak teman-teman untuk nyanyikan bait kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman yuk, saya ajak kita kembali berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami adalah hamba-Mu yang banyak sekali berdosa ya Tuhan. Kami masih mengakui bahwa kami nyaman kepada dosa ya Tuhan. Karena dosa itu bagi kami nikmat ya Tuhan. Tapi kami gak mau terjebak terus di dalam keberdosaan yang nikmat itu yang menyeret kami ke dalam kehinaan ya Tuhan. Ya Tuhan, maafkanlah kami ya Tuhan. Ingatkanlah kami kembali ya Tuhan bahwa fokus kami itu hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan selalu pimpin kami ya Tuhan, pimpin hati kami ya Tuhan agar kami jangan hilang fokus ya Tuhan kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu, terima kasih atas pernyataan-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, berita anugerah kita dari 1 Petrus 18 ayat 19, boleh bangkit berdiri. Saya akan membacakannya buat kita semua ya. 1 Petrus 18 ayat 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah teman-teman, kita yang hina karena dosa kita, udah ditebus dosanya sama Tuhan, Tuhan yang mulia. Dia kasih kita keselamatan dan kesempatan yang ngubah kita dari baru teman-teman. Nah teman-teman, untuk meresponi lagu ini kita mau katakan Yesus kebenaran kita, Dia adalah pilihan kita. Mari kita nyanyikan lagu Pilihanku. Boleh sampai bertepuk tangan? Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Langsung ya. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin
Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mari saya ajak teman-teman buat nyanyiin lagu ini sekali lagi dari awal. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Nah teman-teman, saya ada satu ajakan lagi karena ini nyanyinya masih kurang semangat ya kalau saya lihat. Nggak susah sih, tenang aja, tenang. Nah ajakannya adalah gini, kalian boleh cari jemaat sekitar yang mungkin jarang ngobrol atau memang baru pertama kali ketemu, baru pertama kali lihat. Kalian boleh samperin dia, kalian boleh kasih salam damai. Boleh kasih tos-tosan atau boleh kasih salam-salaman atau boleh kasih fist bump. Jangan di antara bangku-bangku doang, boleh keliling-keliling, pindah-pindah. Oke, boleh yuk. Thank you teman-teman. Sambil kita menyanyikan lagu Bersukacitalah Selalu. Ayo. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sekali lagi, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Thank you. Nah teman-teman pemuda, sebentar lagi kita bakal menyambut firman Tuhan. Temanya kali ini kalau nggak salah dikasih untuk mengasihi ya. Ya dikasih untuk mengasihi. Nah
Seperti apa sih sebenarnya kasih, istilah dikasihi atau istilah mengasihi yang bakal dibahas pada firman Tuhan kali ini? Daripada kita bingung-bingung, waduh ini kayak ini ya. Daripada kita bingung-bingung, yuk teman-teman saya ajak kita kembali buat membuka hati kita, membuka pikiran kita buat nyambung firman Tuhan dengan kita menyanyikan lagu pujian, nyanyikanlah bagiku firman kehidupan. Nyanyikanlah lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Baiknya yang kedua. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kepada Ko Andri, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami berterima kasih pada siang ini di dalam ibadah kami dapat diberikan kesempatan membaca dan belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita, rekan-rekan. Kita buka dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Dua Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Baik, kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan ya buat kita sekalian. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian bacaan firman Tuhan bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan dengan setia. Haleluya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah dikasihi untuk mengasihi. Dan secara khusus, bagaimanakah peran kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah mendapatkan anugerah Tuhan,
bagaimanakah kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Saudara, saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kisah yang mencerminkan yang seringkali mencerminkan kehidupan orang-orang Kristen. Yang pertama adalah kisah dari seorang filsuf yang bernama Nietzsche. Saudara, Nietzsche adalah seorang filsuf yang ateis, saudara. Ya, dia tidak percaya kepada Allah. Di dalam kehidupan dia pernah berinteraksi dengan orang-orang Kristen. Dan ketika dia berinteraksi dengan orang-orang Kristen, dia melihat sikap hidup orang Kristen. Dan pada waktu itu ia mengatakan bahwa kalau saja orang Kristen itu memiliki hidup yang lebih baik. Saudara, itu perkataan daripada Nietzsche. Itu berarti dia melihat bahwa orang-orang Kristen seringkali tidak mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai orang Kristen. Yang kedua, Mahatma Gandhi. Saya percaya teman-teman mungkin pernah mendengar kisah Mahatma Gandhi. Di mana dalam kehidupan dia pernah ditolak oleh gereja, orang-orang yang berada di gereja. Karena kulit dia hitam, saudara. Ya, pada waktu itu dia ingin mendatangi gereja orang kulit putih, ditolak dan mengatakan kamu berbeda dengan kami. Nah saudara, Gandhi mengatakan kalau saja ajaran orang-orang Kristen itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus pada waktu khotbah di bukit, tentu itu akan menjadi satu hal yang berbeda. Saudara, kembali kita melihat bahwa ternyata banyak orang Kristen yang tidak dapat menunjukkan dirinya yang seharusnya sebagai orang percaya. Yang ketiga adalah seorang yang mendirikan gereja setan, saudara. Ya, saudara, dia ini adalah seorang yang melihat bagaimanakah kehidupan orang-orang Kristen pada waktu itu. Ketika dia berada dia menjadi bekerja di sebuah tempat hiburan, dia melihat orang-orang Kristen pada waktu itu datang, kehidupan mereka mabuk-mabukan, melakukan hubungan dengan hubungan bebas begitu ya. Dan kemudian pada hari Minggu dia ke gereja. Dan oleh karena itu dia melihat bahwa kalau orang Kristen hidupnya seperti itu, buat apa menjadi orang Kristen? Soalnya 3 peristiwa ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kehidupan kita sebagai orang Kristen itu membawa pengaruh bagi dunia. Membawa pengaruh kepada orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, saudara. Dan dalam hal ini adalah membawa pengaruh di tengah-tengah masyarakat kita, saudara. Dan oleh karena itulah mari pada saat ini kita kembali melihat bagaimana sih sebenarnya kehidupan kita seharusnya di tengah-tengah masyarakat kita. Kita orang-orang yang telah dikasihi oleh Allah seharusnya bisa menunjukkan kasih itu kepada dunia melalui kehidupan kita yang menjadi berkat bagi mereka. Nah teman-teman, mari kita bersama-sama memperhatikan di dalam ayat yang pasal yang kedua Korintus ini, saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini merupakan satu surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus maka kita melihat bahwa pada waktu itu jemaat Korintus bukan jemaat yang baik-baik banget begitu. Ya, kehidupan mereka penuh dengan pertengkaran, perselisihan, mereka tidak cocok satu dengan yang lainnya. Mereka mengidolakan satu orang kemudian menolak orang yang lain, saudara. Jadi kemudian juga terdapat perzinahan di sana begitu. Jadi kalau kita melihat karakteristik jemaat Korintus pada awalnya, ya walaupun mereka sudah mengenal Tuhan, mereka masih hidup di dalam pertengkaran dan perselisihan. Tidak mampu untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi setelah kita memasuki 2 Korintus ini, kita melihat suatu suasana yang berbeda, di mana Rasul Paulus memuji jemaat di Korintus. Ya, bahwa ternyata bahwa orang-orang di Korintus itu mengalami satu perubahan dalam hidup mereka, dan hidup mereka itu telah menjadi saksi bagi orang-orang di Korintus. Soalnya orang-orang Korintus itu bukanlah orang Yahudi asli. Banyak di antara mereka adalah orang-orang Yunani. Dan masyarakat mereka bukanlah mayoritas masyarakat Yahudi. Mayoritas adalah masyarakat Yunani.
Nah itu berarti saudara, itu gambaran bahwa orang-orang di Korintus itu sebagai orang-orang Kristen, mereka hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang banyak di antara mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita melihat di sana banyak kuil-kuil, ya kuil-kuil untuk dewa-dewa. Itu berarti betapa betapa banyaknya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus begitu. Ya, jadi agamanya enggak hanya orang Kristen begitu. Tetapi kita melihat dalam bagian ini satu pujian yang diberikan oleh Paulus. Itu menunjukkan bahwa jemaat di Korintus pada waktu itu mulai memahami siapakah diri mereka dan mulai melakukan sesuai dengan jati diri mereka. Teman-teman, kalau saya pengen nanya ya, kalau saya bertanya kepada kalian begitu ya, kalian ingin dikenal sebagai apa atau sebagai siapa? Kalau ditanya ya, kamu siapa? Jawaban kalian apa? Kamu siapa? Selain nama ya, selain nama ya. Selain nama. Ada yang mau Joshua? Jos? Apa Jos? Iya. Saya? Hah? Saya apa? Oh, saya apa? Ramah. Oh, saya seorang peramah. Oke, yang lain. Ada? Saya sudah banyak yang tidak tahu namanya. Maaf. Itu Yosua. Yosua, belakang Yosua kan ya? Ya, Yosua. Yang namanya gampang aja deh. Yos, kamu apa Yos? Orang yang positif. Oke. Yang wanita yang pakai baju pink ya. Jessica, kamu ingin menyebut dirimu apa? Boleh saya tahu? Bisa Oh, orang yang positif ya? Oke. Nah, teman-teman, ada orang yang mengatakan begini, saudara. Pernah saya coba ya, dalam satu lingkupan gitu ya orang-orangnya. Kamu ini dikenal sebagai apa? Ada yang mengatakan begini, saya ini dikenal sebagai orang Tionghoa. Oh, oke. Kemudian saya ingin dikenal sebagai pengusaha. Saya ingin dikenal sebagai, disebutkan profesinya begitu ya. Saudara, memang itu satu hal yang baik, ya, satu hal yang baik di mana kita ingin dikenal dari apa yang kita rasakan, itulah kita. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa apa yang terlintas dalam pikiran kita, yang pertama kali itu terlintas dalam pikiran kita, itulah sebenarnya yang ingin kita mau sodorkan kepada orang lain. Bahwa kita itu seperti itu. Nah teman-teman, kalau kita memperhatikan bagian ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita itu siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu lagi. Teman-teman, kita itu apa? Surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Mungkin Cik Yowan sama Ko Julius masih suka surat-suratan dulu? Masih ya. Surat itu kan menunjukkan satu isi hati dari orang yang menuliskan. Benar ya? Sekarang sih orang-orang jarang menulis ya, ngomong, telepon. Gitu ya. Surat itu menunjukkan satu
satu perasaan daripada orang itu, satu kerinduan, satu keinginan daripada orang itu. Nah saudara, ketika Tuhan mengingatkan kepada kita melalui Rasul Paulus ini bahwa kita ini adalah surat Kristus. Surat Kristus yang tidak tertutup, tetapi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh orang lain, saudara. Ya, orang lain bisa melihat surat Kristus itu. Yang pertama yang kita perhatikan, saudara, surat Kristus itu bukan sembarang surat, tetapi yang dituliskan oleh Roh dari Allah yang hidup. Itu menunjukkan, teman-teman, bahwa keberadaan diri kita sebagai surat Kristus itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena keselamatan yang telah kita terima. Anugerah keselamatan itulah yang membuat kita bisa menjadi surat Kristus. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kalau kita tidak pernah menerima keselamatan dari Tuhan itu, maka kita tidak pernah mungkin memiliki identitas sebagai surat Kristus. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka kita ini adalah surat Kristus. Itu adalah identitas kita, saudara. Itu adalah jati diri kita yang seharusnya kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat bahwa kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Nah, teman-teman, sebagai surat Kristus yang hidup itu, apa sih tugas kita? Tentu saja surat Kristus yang terbuka itu akan dilihat oleh orang lain. Orang lain akan membaca apa yang terdapat dalam surat itu. Itu berarti teman-teman melalui kehidupan kita, orang lain memahami siapakah Yesus. Orang lain tahu siapakah Kristus. Kalau kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, maka tentu saja kehidupan kita menunjukkan kasih itu kepada dunia, kepada masyarakat. Teman-teman, siapakah yang meminta kita untuk melakukan ini? Siapakah yang meminta kita untuk menjadi surat Kristus itu bagi dunia? Saya contohkan ya saudara ya. Saya mau panggil satu orang dulu. Ya. Nicholas. Jangan Nicholas Andrew deh, nanti Ruth kesian sendirian. Nicholas nih kok. Teman-teman kenal Nicholas ya? Hah? Masa belum kenal? Kok saya tanya ya, kenapa kamu mau datang? Karena dipanggil. Karena saya panggil kamu. Siapa saya sampai kamu mau datang? Pembicara. Saya punya otoritas untuk panggil kamu. Enggak juga sih. Tapi kenapa kamu mau datang? Ya karena mau aja. Karena mau. Bukan karena saya yang dipanggil. Bukan saya panggil kamu. Bukan karena saya panggil kamu. Tapi karena kamu mau datang ke sini. Oke, thank you. Silakan duduk. Teman-teman, Nicholas mengatakan bahwa dia mau datang itu karena dia mau datang. Itu berarti bisa nggak dia memilih untuk tidak mau datang? Bisa, teman-teman. Kenapa? Karena di dalam keberadaan diri saya tidak mempunyai otoritas yang otoritas yang besar untuk menggerakkan Nicholas sesuai dengan keinginan saya. Oke, teman-teman ya. Tetapi kalau kita mempunyai otoritas yang besar dalam hidup kita, maka kita akan melakukan sesuai dengan perintah tersebut. Saya mengajak teman-teman perhatikan ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, teman-teman.
ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, teman-teman, kalau kita memperhatikan dalam bagian ini, ada otoritas yang memberikan perintah kepada para murid, yaitu Tuhan itu sendiri. Teman-teman perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Tuhan. Soalnya kata Tuhan di sini bukan hanya menunjuk kepada Tuhan, tetapi para murid pada waktu itu menyadari siapakah Yesus itu. Bahwa dia adalah Tuhan. Teman-teman, itu berarti yang memberikan satu perintah untuk menjadi saksi adalah Tuhan. Tuhan itu memiliki otoritas penuh dalam kehidupan manusia. Tuhan memiliki otoritas penuh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga kita ini menjadi anak Tuhan. Itu merupakan satu kepemilikan, satu milik yang Tuhan telah dapatkan. Jadi teman-teman, kita ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan, memberikan tugas itu, seharusnya otoritas itulah yang kita pegang untuk melakukan sesuatu. Dan dalam bagian ini adalah menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, ke ujung bumi. Yang menunjukkan tidak hanya satu kelompok, satu gereja, tetapi seluruh manusia. Dalam hal ini tentu adalah masyarakat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jadi dikasihi untuk mengasihi di tengah-tengah masyarakat seharusnya merupakan satu wujud yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apakah kita sudah menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat? Oke, teman-teman, masyarakat kita adalah masyarakat majemuk ya. Itu berarti tidak hanya dari satu suku, tetapi berbagai macam suku. Tidak hanya satu agama, tapi beberapa agama. Lalu di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, bagaimana kita bisa menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Teman-teman, memang dalam aturan undang-undang begitu ya, kita tidak bisa sembarangan untuk menginjili seseorang. Dalam arti kita memberitakan Injil begitu ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus dan meminta dia untuk percaya kepada Kristus, apalagi masuk gereja, masuk Kristen. Memang dalam undang-undang itu diatur dan itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita perlu untuk tetap melihat otoritas yang menyuruh kita itu siapa. Ya, otoritas yang menyuruh kita untuk menjadi saksi adalah Tuhan itu sendiri. Itu berarti walaupun memang kita diatur oleh aturan yang kita miliki di negara kita, tetapi tetap kita percaya kita memiliki kita mendapatkan otoritas itu dari Allah yang memerintahkan kita. Oleh karena itu teman-teman, menjadi saksi, memberitakan tentang Kristus itu tetap merupakan satu hal yang perlu kita lakukan. Namun kita perlu bijaksana dalam hal ini. Kita perlu hikmat Tuhan untuk bisa menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya untuk kita bisa melakukannya? Saya ingin bilang begini teman-teman. Satu perbuatan itu lebih kuat dari satu perbuatan lebih kuat dari 1000 perkataan. Perhatikan baik-baik. Satu perbuatan itu lebih kuat dari 1000 perkataan. Itu artinya apa teman-teman? Satu perbuatan kita tentang Kristus akan lebih kuat dibandingkan 1000 perkataan kita tentang Kristus.
Itu menunjukkan bahwa tindakan kita haruslah menjadi satu tindakan yang menjadi berkat. Tindakan yang menjadi saksi. Nah, teman-teman, kalau saya lihat perhatikan begitu ya di dalam tema per minggu kalian itu sudah diatur sedemikian rupa ya. Yang pertama di keluarga, kemudian di pertemanan, yang ketiga di dunia kerja, dan saat ini di masyarakat. Ya, masyarakat. Teman-teman, kita perlu untuk terus mengingat apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, menjadi saksi. Itu yang poin yang pertama dulu yang kita pegang. Bahwa kita adalah surat Kristus, itu yang kita harus tetap pegang terus. Berarti kehidupan kita haruslah menjadi saksi. Lalu bagaimana yang dapat kita lakukan, teman-teman? Ya, dalam dunia pandemi saat ini, kita bisa melakukan tindakan-tindakan kasih. Ya, siapa yang waktu mulai COVID ini mulai booming begitu ya, ikut memesan makanan kepada bapak abang Gojek atau abang Grab, kemudian makanannya dikasih buat abang itu. Ada enggak? Banyak ya? Banyak yang melakukan itu enggak? Di sini ada enggak kayak gitu? Enggak ada ya? Ada satu orang. Oke, puji Tuhan. 2. Oke. Pesan makanan, kemudian makanannya buat abang Gojeknya atau abang Grabnya. Saudara, saya rasa itu satu hal yang baik. Ya, satu hal perbuatan baik. Kemudian yang kita lihat adalah secara organisasi kita mendengar apa yang dilakukan oleh Indonesian Care, teman-teman. Siapa yang terlibat dalam Indonesian Care di sini? Apa itu? Bukan perumahan ya. Rumah susun di Angke sini. Ada yang terlibat dengan Indonesian Care? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Indonesian Care itu di bawah koordinasi oleh Kak Ria Pasaribu. Kak Ria Pasaribu. Ibu Ria Pasaribu. Ada di sini yang terlibat? Enggak ada ya? Oke, padahal dekat ya rumah susun Angke. Ya. Di sana apa yang mereka lakukan, teman-teman? Mereka mendayagunakan, menolong masyarakat di sana dalam hal belajar, dalam hal keterampilan. Ya. Anak muda kami ada beberapa yang ikut terlibat di sana di dalam bimbel, ya, menolong anak-anak untuk belajar. Teman-teman, ini satu aktivitas yang dapat kita lakukan tanpa membawa-bawa kekristenan itu sendiri. Tetapi kekristenan itu sendiri terlihat dari tutur kata, dari tingkah laku, dari perbuatan kita yang menggambarkan diri kita adalah orang Kristen. Nah, teman-teman, ini yang dapat kita lakukan, ya. Selanjutnya, teman-teman, yang dapat kita lakukan, contoh selanjutnya adalah kalau saya naik gokar, teman-teman ya, gokar. Kadang-kadang kan saya pergi ke gereja begitu ya, dengan memesan gokar atau Grab gitu. Teman-teman, saya seringkali ngajak ngobrol, ya. Saya seringkali ajak obrol. Tidak langsung menceritakan tentang Tuhan Yesus, teman-teman, tetapi memberikan satu motivasi, satu kekuatan. Ya kan ketika mereka ngobrol mereka seringkali mengatakan banyak kesulitan begitu ya. Dan saya mengatakan tetap semangat Pak, ya, tetap kuat, jalani kehidupan dengan lebih baik. Dan dia tahu saya itu dikirim ke gereja. Itu berarti dia tahu nggak saya orang gereja, teman-teman? Tahu, saya orang gereja. Dan biasanya teman-teman, saya kasih tip lebihan, ya, dengan satu ucapan Tuhan berkati, kasih tip lebihan. Satu hal yang simple yang dapat kita lakukan, teman-teman, ya. Dan saya pikir ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Lingkungan GKI Perniagaan, banyak orang-orang di luar sana. Sejauh mana mereka mengenal kita? Itulah yang harus kita tunjukkan. Teman-teman, saya sangat concern terhadap dunia pendidikan. Ya. Saya sangat concern terhadap dunia pendidikan.
Eh, saya, istri, dan Niko, anak saya, berpikir bagaimanakah kita bisa menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi masyarakat, bagi orang lain begitu. Di dalam pergumulan kami, teman-teman, akhirnya kami memikirkan bahwa seseorang itu bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang baik, tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itulah mereka harus memiliki keluarga yang baik, yang mengenal Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi keluarga Kristen yang mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itulah kami berpikir bagaimana dengan orang-orang atau anak-anak yang pada waktu sekarang ini tidak mempunyai keluarga. Tidak punya keluarga dan mereka tidak dijaga dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, apalagi mengenai pendidikan. Bagaimana mereka bisa sekolah dengan baik, mereka dididik dengan baik kalau tidak ada orang-orang yang memperhatikan mereka. Dalam pergumulan kami, teman-teman, ya kami berdoa cukup lama. Akhirnya kami memutuskan untuk yuk kita buka panti asuhan, teman-teman. Ya, kita buka panti asuhan dan Tuhan menguatkan itu. Ya, Tuhan memberikan jalan untuk kami bisa melakukan hal itu. Kami sudah ada tanah, teman-temannya, di dekat lereng gunung begitu ya, jauh dari Jakarta. Kami sudah beli tanah di sana dan kami berdoa tempat itu bisa dipakai untuk mendidik anak-anak mengalami hangatnya keluarga dan juga dididik untuk bisa bertumbuh sebagai orang Kristen yang mengasihi Tuhan. Itu doa kami, teman-teman. Ya, walaupun masih ongoing ya, ini masih baru beli tanahnya dulu. Tetapi saya ingin berkata begini, teman-teman. Kehidupan kita dalam dunia ini haruslah menjadi berkat, haruslah menjadi saksi. Kita sudah begitu banyak diberkati oleh Tuhan. Kita sudah begitu banyak dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa tindakan kita bagi masyarakat, bagi orang-orang lain di sekitar kita? Biarlah ini perenungan kita selama hidup kita, untuk kita bisa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh setiap orang. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Engkau adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat bagi kami. Kiranya Tuhan anugerah keselamatan, anugerah dikasihi oleh Tuhan, terus dapat kami ingat sehingga kami bisa menjadi saksi. Terus kami ingat bahwa jati diri kami, identitas kami adalah surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan, biarlah bisa menunjukkan diri kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari rekan pemuda, kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mari kita mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, kita mau melakukan doa syafaat. Sebelum kita mulai doa syafaat, teman-teman boleh bicara dengan teman kiri kanan. Kalau nggak kenal boleh kenalan teman-teman. Saya kasih waktu 1-2 menit untuk bicara update mungkin ya, atau kabar dan sesuatu yang lagi digumulkan. Kalau nggak kenalan boleh kenalan. Iya, gitu. Kayak Matthew tuh ya, nggak apa-apa kenalan sama si Jessica gitu. Gitu. Hmm.
Ya, teman-teman, saya rasa cukup ya 5 menit yang kita habiskan. Nah, di samping kita mau mendoakan, tadi kita udah dapat update teman-teman, ya, di sebelah kiri kanan kita semua, kita juga mau doain beberapa pokok doa. Yang pertama kita mau doain beberapa hal, acara kegiatan KP yang akan happening 11-12 November. Kita mau doain penghubungan peserta yang terlibat, agar banyak dari mereka yang rindu ya, mungkin terlibat di dalam persekutuan dengan sesama pemuda-pemudi. Lalu yang kedua juga kita di tengah pemerintahan kita juga adanya pemimpin yang baru. Jadi kita mau mendoakan pemerintahan Jakarta yang baru. Dan yang terakhir kita mau doain teman-teman kita yang berulang tahun, itu ada Anthony ya, 24 Oktober. Nanti ada Kohadi, ada Kohardi juga 27 Oktober di minggu-minggu depan ini, dan Kohadi 30 Oktober. Kita mau doain teman-teman kita semua yang berulang tahun. Oke, saya mengundang kita untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur Tuhan, di tengah doa syafaat kami boleh menghabiskan waktu untuk mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh Kohan Rimawan. Kami bersyukur akan itu boleh terjadi Tuhan. Kami mensyukuri supaya kami boleh mendapatkan hal yang baru di dalam Roh Kudus yang berbicara kepada setiap dari kami ya Tuhan. Tuhan, di samping itu kami juga mau berdoa untuk beberapa pokok doa. Yang pertama, mari teman-teman saya ajak kita untuk berdoa untuk pokok doa yang pertama, yang itu terkait acara staycation, supaya setiap dari peserta rindu untuk terlibat di dalam persekutuan pemuda dan pemudi Komisi Pemuda ya tahun ini. Mari teman-teman kita doakan setiap peserta yang terlibat dan sudah dihubungi untuk mau. Syukur Tuhan untuk supaya setiap komisi pemuda Bapak untuk staycation bisa. Agar mereka juga bisa dengan baik merindukan persekutuan satu sama lain. Syukur Tuhan itu terjadi. Sebenarnya mereka rindu dan sangat menginginkan untuk terlibat satu sama lain. Teman-teman, kita juga mau berdoa teman-teman untuk pemerintahan kota Jakarta yang baru. Mungkin gubernur kita yang baru diangkat, Pak Heru ya. Kita mau berdoa agar pemerintahan kota Jakarta yang baru ini dapat membawa dampak walaupun dengan waktu yang singkat. Dan banyak perubahan yang boleh dikawal sehingga Jakarta mendapatkan banyak manfaat yang terbaik. Dan tentu kemuliaan Tuhan boleh terpancar di dalam pemerintahan yang baru juga. Mari teman-teman kita angkat pokok doa ini. Bersyukur juga Tuhan untuk supaya Pak Heru yang terpilih bisa lebih baik lagi, supaya penjabat tersebut bisa syukur pada Allah, syukur pada Tuhan Yesus itu pemerintah Jakarta Timur ini sangat baik. Iya teman-teman, saya juga mau mengajak kita untuk berdoa buat teman-teman kiri kanan yang tadi sudah kita habiskan waktu 5 menit, supaya kita boleh mendoakan, saling menguatkan, kita sebut nama mereka dan berikan mereka kekuatan di dalam pergumulan mereka, ataupun hidup mereka juga fine-fine saja supaya mereka juga ditambahkan lebih banyak lagi, baik energi atau apapun itu dari Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pokok doa ini. Juga berdoa untuk setiap dari teman-teman kami yang seperti Jojo yang mungkin ke rasa-rasa kami juga bisa dapat teman yang dapat menemani di tengah keramaian ini, seorang yang bisa ngobrol. Juga berdoa untuk Iren yang saya super fine, biarkan diberi energi Tuhan dan keberikan juga ramah untuk kekuatan, agar ini juga dapat still happy without got toxicity fine dalam issue. Syukur Yesus, kami bersyukur. Ya Tuhan, inilah segenap pokok doa kami ya Tuhan, dan tentu kami juga tidak lupa mau mendoakan kepada teman-teman kami yang berulang tahun, baik setiap dari mereka boleh ditambahkan bukan hanya usia ataupun waktu mereka, tetapi juga baik kedewasaan rohani mereka, baik pengertian mereka terhadap dunia, dan yang terpenting bahwasannya mereka semakin mencintai Engkau Bapa dari tahun ke tahun.
kami serahkan seluruh pokok doa ini hanya kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, waktunya kita kasih persembahan. Saya akan membacakan ayat persembahan kita yang dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah teman-teman, kita persembahan udah gak pakai amplop lagi. Ya, kok Tony, oke kita nggak usah konfirmasi kayaknya. Nggak pakai amplop lagi kita ya sekarang ya. Ya, karena sudah elektronik semua, jadi kalau misalkan kalian ketemu QR di depan kalian atau kalian simpan nomor rekening dari GKI Perniagaan, kalian boleh langsung transfer aja atau scan. Ini ada QR-nya? Tidak ada? Oke, ya udah mungkin kalian cari stiker, kalian bisa transfer lewat sana. Oke? Sudah? Oke, terlihat sedang sibuk ya, nggak apa-apa. Tapi, kalau misalkan sudah transfer, sekaligus kita meresponi. Saya ajak teman-teman untuk menyanyikan pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur Oke, teman-teman ada santai sebentar ya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Baitnya yang kedua. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Lanjutnya bait yang ketiga. Muliakan nama Tuhan Karena kuasanya abadi muliakan. senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kesempatan hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan ya Tuhan untuk memberikan apa yang kami punya ya Tuhan. Biar kiranya persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan nama-Mu semakin ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, kalau dari kesimpulan yang tadi saya nangkep dari firman Tuhan pada hari ini, saya tuh catatnya kita adalah surat Kristus ya Ko Andri. Kita adalah surat Kristus yang dilihat oleh banyak orang yang ya intinya adalah kita itu orang Kristen. Orang lain yang ngelihat kita sebagai orang Kristen harusnya kan begini dan begitu kan. Kayak gimana ya? Saya ngomongnya tuh agak susah sebenarnya. Kayak misalkan case-nya tuh kayak gini, kok orang Kristen kok melakukan hal yang seperti itu sih? Orang Kristen kok kayak contohnya nggak ibadah, nggak kebaktian setiap minggu. Kok orang Kristen kok melakukan hal yang berdosa sama seperti orang-orang yang lainnya. Ya, seperti yang tadi Ko Andri Maon bilang, kita tuh adalah kitab yang terbuka. Berarti orang-orang ngelihat tindakan kita, orang-orang ngelihat iman kita, orang-orang ngelihat karakter kita sesuai nggak nih sama agama yang kita anut, gitu. Seringkali kita tuh cuman kitab terbuka itu cuman sekedar ya udah sekilas aja orang Kristen dan tanpa ada hal yang konkret yang kita lakukan gitu. Misalkan contoh kita mungkin membantu orang atau misalkan ada hal-hal positif yang lainnya, jadi kayak nggak terlihat gitu. Nah,
Semoga dari firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar, itu bisa membuat kita menjadi benar-benar kitab yang terbuka untuk orang-orang di luar sana. Dan kita juga bisa mengasihi orang di luar sana karena kita sudah dikasihi. Oke, teman-teman, ada satu lagu tekad, boleh ditampilkan lagu tekadnya, slide-nya? Nah, kenapa saya pilih lagu ini? Karena di refnya ini dipilih melayani, mengasihi, lebih sungguh. Ya biarlah di lirik lagu ini kita bisa mengasihi, kita bisa melayani orang-orang yang di luar sana. Karena kita adalah kitab yang terbuka. Oke, teman-teman yuk saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini, Berjuta Jiwa. Biarlah lagu ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Tak tahu kemana akan pergi, berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Kita mau katakan melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Berjuta jiwa tidak tahu kemana, berjuta hati. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu. Mari kita katakan melayani, mengasihi lebih sungguh lagi dengan bangkit berdiri. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani, mengasihi lebih sungguh lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Kepada Kau Andri saya bersilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang memelihara kehidupan saudara, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar, yang telah Ia nyatakan di atas kayu salib, persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, Allah kita, ketiga yang esa, akan selalu bersama dengan saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman silakan duduk. Silakan mengambil saat teduh juga. Jos, MFWF. Apa? MFWF. Ya selamat hari Minggu teman-teman. Jadi kebaktian kita udah selesai tapi kita mau nyambut ya jemaat baru yang baru datang hari ini. Saya lihat ada beberapa muka baru walaupun saya pernah kenalan gitu ya. Saya coba sambut dulu ya yang di tengah sebelah Nikolas ya. Kenalan dong ke Komisi Pemuda nih, nama siapa dan datang ke sini diajak siapa gitu. Itu aja dua itu. Nama sama diajak siapa. Halo. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Ruth dan aku tahu gereja ini karena diajak sama Nicholas. Oke, halo Ruth, semuanya 1, 2, 3. Halo Ruth, ya selamat datang ya di Komisi Pemuda, nanti datang lagi aja minggu depan. Oke, di samping Ruth ada lagi ya, tadi di sebelah Kotoge.